Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Zainur Rahman, Nur Syifaul Alia, Laili Aprilia Fitriani, Fitriatul Hedianti, dan Nur Afifah akan mempresentasikan materi mengenai modifikasi dan adaptasi kurikulum, program khusus, kompensatoris, serta desain pembelajaran dalam sekolah inklusi. Dosen pengampu Ibu Hamidatur Rahmah. Pada pemaparan video kali ini akan diwakilkan kepada Fitriatul Hedianti dan Laili Aprilia Fitriani untuk menyampaikan materi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Hedianti. Di sini saya dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang modifikasi dan adaptasi kurikulum, program khusus atau kompensatoris, serta desain pembelajaran dalam sekolah inklusi. Prinsip-prinsip modifikasi dan adaptasi kurikulum dalam sekolah inklusi. Kurikulum yang digunakan pada sekolah inklusi adalah kurikulum umum atau reguler yang diadaptasi sesuai dengan kemampuan, potensi, dan karakteristik kebutuhan siswa. Adaptasi diarahkan pada materi, alokasi waktu, proses pembelajaran, penilaian, dan media pembelajaran yang digunakan. Adaptasi dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu model duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan adaptasi kurikulum. Yang pertama, prinsip kehadiran. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, prestasi. Tujuan modifikasi dan adaptasi kurikulum pendidikan inklusif. Yang pertama, membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami semaksimal mungkin dalam setting sekolah inklusif. Kedua, membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi sekolah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan desain pembelajaran dalam setting sekolah inklusi. Desain pembelajaran yakni seperangkat ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, pengelolaan, situasi, serta penilaian yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran berskala mikro maupun skala makro yang diterapkan untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Desain pembelajaran inklusif ialah desain pembelajaran yang bersifat inklusif. Maksudnya, pembelajaran yang di dalamnya mengupayakan untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan serta hambatan belajar peserta didik yang sangat beragam. Di pendidikan inklusif ini memiliki beberapa konsep yang dikembangkan, meliputi yang pertama konsep tentang anak. Pandangan pendidikan inklusif mengenai tantangan anak meliputi yang pertama, setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Yang kedua, setiap anak dapat belajar. Yang ketiga, setiap anak membutuhkan dukungan dalam belajar. Yang keempat, pembelajaran dipusatkan pada anak serta menguntungkan setiap anak. Yang kedua, mengenai konsep tentang sistem pendidikan atau sekolah. Pandangan pendidikan inklusif mengenai tentang sistem pendidikan atau sekolah, yaitu pendidikan inklusif lebih luas dibandingkan pendidikan formal di sekolah. Sekolah harus fleksibel dan responsif. Yang terakhir, lingkungan pendidikan atau sekolah ramah terhadap anak. Konsep yang ketiga tentang keberagaman dan diskriminasi, yang meliputi menghilangkan diskriminasi, bullying, dan pengucilan, memandang keberagaman sebagai kekayaan dan bukan menjadi masalah, dan menyiapkan siswa menjadi toleransi dan menghargai perbedaan. Konsep yang terakhir, yang keempat, yaitu tentang sumber daya. Pendidikan inklusif memanfaatkan sumber daya dengan cara memanfaatkan sumber daya lokal, mendistribusikan sumber daya, memandang manusia,
anak, orang tua, dan masyarakat sebagai sumber daya kunci. Dan sumber daya yang tepat di sekolah dan masyarakat dibutuhkan untuk anak-anak yang berbeda. Nah, dalam desain pembelajaran inklusi, dalam prosedur penerimaan peserta didik atau anak berkebutuhan khusus atau ABK ini ada prosedurnya. Yang pertama, melalui proses penerimaan atau PPDB. Yang kedua, mengidentifikasi serta asesmen. Yang ketiga, melaksanakan program pembelajaran yang bersifat klasikal ataupun individual yang didukung oleh sistem pendukung, yaitu dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang terakhir, proses pembelajaran atau intervensi yang memodifikasi tentang tujuan, materi, metode, serta penilaian, dan terakhir evaluasi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.